إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ahibati fillah, saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suaranya ratu. Pertama-tama kita lantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena baru hujan. Allahumma thayyiban nafi'ah. Tak lupa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat dan orang-orang yang terus di atas iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Wajih tentang masalah fikih. Alhamdulillah kita beberapa waktu yang lalu kita menjelaskan tentang sholat sunnah tatawwu', tentang sholat sunnah. Di antaranya adalah sunnah ba'diyah dan qabliyah. Kemudian ada sunnah-sunnah yang lainnya, sholat witir sudah kita jelaskan. Qiyamul lail juga insyaallah nanti kita jelaskan mendekat Ramadan. Kemudian ada sholat duha, ya. Ada sholat sunnah wudu. Nah itu insyaallah dengan sudah pernah mendengarnya walaupun silat. Insyaallah malam hari ini kita coba membaca tentang sujud sahwi, ya. Karena ini banyak di kalangan kaum muslimin yang sedang melakukan sholat, ketika salah tidak mengerti mau ngapain, ya. Ini masalah sujud sahwi, ini harus benar-benar kita pahami, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita salah dalam sholat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ana basyarun, sungguh saya ini manusia, ansa kama tansaun, saya lupa seperti kalian juga lupa. Faida nasitu fadzakiruni, jika saya lupa maka ingatkan. Atas dasar dalil ini bahwasanya Nabi SAW juga pernah lupa dalam sholat, pernah salah dalam sholat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kita lihat, ya, bagaimana di dalam kitab ini dijelaskan tentang ketika seseorang sedang sholat dan dia salah dan harus melakukan sujud sahwi. Jadi ada 3 kemungkinan nanti. Yang pertama, salah atau meninggalkan rukun. Yang pertama, ya, dalam sholat kalau kita meninggalkan rukun maka rakaat itu jadi batal, ya. Kemudian lupa rakaat kurang atau lebih, ya, atau ragu. Nah 3 ini poinnya. Ragu di dalam sholat. Ini saya udah 4 apa 5, ya. Ini udah 3 apa 4. Nah itu ragu di situ. Nah ini coba kita bahas bagaimana apa yang harus dilakukan. Pada syar'a li ummati fi dzalika ahkaman nulakhisuha fi ma yali. Kata penulis, telah dijelaskan terhadap kita semua tentang hal ini, tentang sujud sahwi, hukum-hukumnya, dan ini akan diringkas, ya. Idza qama min rak'atay al-fardhah idza taraka at-tashahhud awal. Kalau dia meninggalkan rukun, contohnya dia tidak tasyahud awal, ya. Pada rakaat pertama, kedua, seharusnya dia tahiyat tapi berdiri, ya, karena itu rukun, ya. Berdiri dia ke rakaat ketiga. Salah tidak salah, ya, baik sendiri maupun jadi imam. An Abdullah bin Buhainah
radhiyallahu anhu qala, ada seorang sahabat Abdullah bin Buhainah, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atai min ba'di shalawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat berjamaah yang 5 waktu bersama para sahabat. Tsumma qama falam yajlis. Faqama an-nasu ma'ahu. Falamma qada salatu wa nadharna taslimuhu kabbara qabla taslim. Fasajada sajdatain wa huwa jalisun tsumma sallama. Nabi salah ketika rakaat kedua, ya. Beliau seharusnya tahiyat ternyata langsung berdiri. Falamma qada salatu wa nadharna taslimahu. Dan beliau lanjutkan ke rakaat yang ketiga, ya. Kabbara qabla taslim. Kemudian ketika beliau mau salam, ya, mau rakaat sudah habis, beliau mau sebelum salam itu beliau takbir lagi, ternyata nggak langsung salam, ya. Fasajada sajdatain wa huwa jalisun tsumma sallama. Beliau sujud 2 kali, sajdatain, 2 sujud. 1, 2 baru beliau salam. Ya, itu dalil yang pertama bahwasanya ketika kita meninggalkan tasyahud awal langsung berdiri, maka tidak perlu balik lagi, ya. Tidak perlu balik lagi, ya. Tapi syaratnya, ya, nanti ada dalilnya juga, selama berdirinya belum sempurna, ya. Selama berdiri belum sempurna, maka masih boleh duduk, ya. Tapi kalau sudah tegak ke rakaat ketiga, maka itu sudah masuk rukun ketiga, ya. Tidak boleh dirusak rukunnya lagi, ya, karena yang kedua itu sudah didiri. Hadisnya idza qama ahadukum min rak'atain fala yastatimma qa'iman, fala, ini dalilnya. Jika salah seorang dari kalian, ya, min rak'atain pada rakaat kedua dia bangun, ya, seharusnya tasahud, falam yastatimma qa'iman falyajlis. Kalau dia belum sempurna berdiri, maka duduk saja, ya. Ini masih setengah, ya. Nah, masih gini. Ternyata ingat, duduk lagi. Nah, enggak apa-apa. Ya, kalau dia sudah seperti ini tegak, jangan balik lagi, ya. Dengan jadi imam jangan bingung nanti. Berapa makmum ya subhanallah, bingung, duduk, ingat lagi, diri lagi, maka repot itu, ya. Makanya perlu dipahami hal masalah ini. Fa idza istatamma qa'iman fala yajlis. Kalau dia sempurna berdiri, maka jangan duduk. Wa yasjuda sajdatain sahwi. Maka kalau dia sudah sempurna, nanti diganti dengan sujud sahwi. Tapi syaratnya kalau dia meninggalkan fardu, maka sujud sahwinya sebelum salam, ya. Sujud sahwinya sebelum salam. Idza shalla khamsan, kalau dia sholat 5 rakaat, ini lebih berarti sholat ini, ya. An Abdillah anna Rasulullah shalla zuhra khamsan, faqila lahu azida fi shalah, faqala wa madza, qala shallaita khamsan fasajada sajdatan ba'da ma sallama, ya. Nabi pernah, kata Abdullah, ya, bahwasanya Rasulullah sholat zuhur 5 rakaat, ya. Azida fi salik, kata Abdullah, apakah memang sholat kali ini memang ditambah rakaatnya? Faqala wa madzak, ada apa itu, kata Rasulullah. Qala shallaita khamsan, para sahabat menjawab, engkau telah sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Maka langsung Rasulullah SAW menghadap kiblat, fasajada sajdatain, mengajak para makmum tadi sujud 2 rakaat, sujud 2 kali, fasallama, kemudian beliau salam. Jadi kalau lebih, ya, sujud sahwinya setelah salam. Maksudnya apa? Tadi kan sudah salam, ya, baru setelah salam, ya. Sujud 2 kali baru salam lagi. Gitu, ya. Kalau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, in sarafa min atnatain faqala lahu dzul yadain. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, beliau sholat 2 rakaat. Ya, kurang sholatnya 1 rakaat. Faqala lahu dzul yadain, ada seorang sahabat dzul yadain, aksar dari sholat am nasita ya Rasulullah,
ya Rasulullah, apakah engkau menyingkat sholat atau mengkosor sholat atau engkau lupa? Ya, tadi sholatnya cuma 2 rakaat. Ya, bisa ini sholat apa? Bisa sholat apa, maghrib ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asadaqa dzul yadain. Beliau bertanya kepada para makmum, apakah benar yang dikatakan si Dzul Yadain tadi? Faqala nas, na'am ya Rasulullah. Faqala fasallat natain ukhrayain. Ini salat antara salat asar dan asar ya, salat zuhur atau asar. Kemudian beliau tambah lagi 2 rakaat. Summa sallama, kemudian beliau salam. Summa kabbara fasajada mislu sujudi aw atwala summa rafa'a. Kemudian beliau sujud lagi 2 kali, kemudian beliau salam. Jadi kalau kurang atau lebih, sujud sahwinya setelah salam. Saya ulangi sekali biar gak salah paham. Nabi pernah sholat 2 rakaat, ya. Ini antara sholat zuhur atau asar. Ya, tidak disebutkan asar dan maghrib. Tapi beliau sholat 2 rakaat. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini sholat emang dikosor atau engkau lupa ya Rasulullah? Ya. Kemudian Nabi meyakinkan, karena Nabi mungkin yakin sudah sholat 4 rakaat. Kemudian tanya para sahabat yang makmum itu, apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain ini? Ya benar Rasulullah, engkau sholat cuma 2 rakaat. Baru Rasulullah ngajak ditambah 2 rakaat lagi. Ya, yang 3 dan keempat. Tahiyat, beliau salam, baru sujud sahwi 2 kali, salam lagi. Itu ya. Jadi kalau dia kurang atau lebih, sujud sahwinya setelah salam. Itu ya. Kemudian idza lam yadrikum as-shalah. Ini sama ya dalilnya, bahwasanya Nabi juga pernah lupa. Ya, kalau beliau lupa tolong diingatkan. Yang saya bacakan tadi dalilnya. Baik, kita lihat bagaimana pendapat para ulama tentang masalah lupa ya. Lupa sholat di dalam sholatnya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan? Wa taharra yakunu bi yatadzakkara ma qara bihi min as-shalah. Misal dengan ragu ini ya. Ragu ini rakaat ketiga apa keempat. Ya. Bingung ya, harus sholat sendiri. Maka yang pertama adalah fal yatazakkar ma qara. Dia harus mengingat apa yang dibaca tadi. Ya. Kalau dia ingat dia membaca 2 surat ya, 2 surat setelah Al-Fatihah, berarti dia masuk rakaat ketiga. Tapi kalau dia ingat bacanya cuma Al-Fatihah saja, ya berarti dia masuk rakaat ketiga. Itu ya. Jadi caranya adalah ingat apa yang jenengan baca. Ini rakaat ketiga apa keberapa gitu. Jadi ingat dulu apa yang jenengan baca tadi. Kalau nggak ingat juga, ya. Fayadhkuru annahu qara'a bi suratain fi rak'atain, faya'lamu annahu shalla rak'atain la rak'ah. Wa qad yadhkuru an tashahhudul awal. Kalau dia belum ingat, dia udah tadi tasyahud enggak ya? Nah, ingat-ingat di situ. Kalau dia udah tasyahud, kemungkinan dia rakaat ketiga. Ini rakaat ketiga apa kedua. Tapi kalau dia ingatnya dia udah baca tasyahud, maka dia sudah mengerjakan rakaat kedua, berarti dia masuk ke ketiga. Fa'lamu anna shalat isnatan wa illa la wahidah wa annahu shalat salasan la isnatain. Wa qad dzakara annahu qara'a al-Fatihah wahdaha fi rak'atin summa fi rak'atin fa'lamu annahu shalla arba'an la salasan. Ya. Jadi begitu, ingat dulu apa yang jenengan baca. Ya. Kemudian ambil yang paling yakin. Ya, ambil yang paling yakin. Dalilnya nanti adalah dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadrik kam shalla." Jika seorang di antara kalian ragu terhadap sholatnya dan dia nggak tahu ini udah rakaat keberapa, salasan am arba'an, ini 3 apa keempat, fal yatrih asyak, maka dia harus menghilangkan yang namanya keraguannya. Wal yabni ala ma istayqana, dia harus membangun keyakinannya. Ya. Summa yasjuda sajdatain qabla an yusallima. Fa in kana shalla khamsan
syafa'an lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanat targhiban lisyaitan. Ya. Kalau dia yakinnya ya ini udah rakaat kelima ya. Ini rakaat keempat apa keberapa gitu. Tapi ambil yang paling yakin. Itu kalau ini ketiga apa keempat. Kalau yakin yang empat ya udah. Nanti sujud sebelum salam. Kalau sempurna 4 rakaat berarti itu adalah penghinaan untuk syaitan ya. Kalau dia 5 rakaat berarti itu adalah summa sajada fa in kana saf'an lahu, itu sebagai penyempurna salatnya gitu ya. Jadi ambil yang paling yakin ya. Jadi ini dengan misalkan ini rakaat keempat apa kelima, jangan ambil yang 5. Nah, harus ambilnya yang 4 ya, karena pilihannya 4 apa 5. Kalau jenengan ambil 5 berarti 5 rakaat salatnya. Jadi ambil ini 3 apa 4. Jadi ambil yang paling yakin ya. Kalau enggak cara Ibnu Taimiyah tadi pikirkan apa yang tadi jenengan baca ya. Jadi hukum sujud sahwi ini ketika meninggalkan atau ragu dalam sholat, maka ini hukumnya adalah wajib karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu. Ya. Masalah sujud sahwi tidak usah bingung lagi ya. Jadi kalau ada imam misalkan salah dalam sholat, silakan ucapan subhanallah ya. Subhanallah, kalau nggak ngerti juga ya sudah ikutin ya, jangan ini salah ini ya, sholat sendiri jangan ya. Kalau imamnya salah ya udah ikutin gitu. Begitu ngerti ya antara meninggalkan rukun, kemudian kelebihan atau kekurangan atau ragu dalam sholat ya, ragu dalam sholat. Seperti itu. Baik, semoga ini bisa sedikit dipahami tentang sujud sahwi ya. Mungkin ada yang ditanyakan masalah itu sujud aja atau takbiratul ihram dulu? sujud aja. Sujud aja 2 kali. Kalau ketetapan bacaan tidak ada ya, mau baca yang doa-doa yang sujud juga boleh. Kan Nabi juga dipanjangkan ya sujudnya pada saat sujud sahwi ya. Kalau ya Rasulullah tadi harusnya 4 tapi 2. Itu dia sholat 2 lagi kan? Ya, berarti ditambah. dia kan takbiratul ihram. Allahu Akbar baca. Itu hitungannya sujud sahwi atau Nambah 2 rakaat. nambah 2 rakaat dulu ya, disempurnakan karena kurang. Karena beliau posisinya tidak dalam keadaan musafir ya, tapi beliau lupa. Jadi salam dulu baru sujud sahwi 2 kali, baru salam. Digenapin dulu baru sujud sahwi. Itu riwayatnya sholat wajib dan Rasulullah jamaah atau sendiri? Jamaah. Kan tadi diingatkan. Bahkan beliau pernah marah ya, ketika beliau sedang sholat kurang ya, nggak diingatkan oleh para sahabat, langsung beliau masuk rumah. Kemudian dikutuk oleh sahabat yang lain, sholatnya kurang, langsung beliau balik, marah beliau sama para sahabat, kenapa saya nggak diingatkan? Langsung sholat lagi, sempurnakan dengan sujud sahwi. Ya. Jadi jaraknya tidak lama ya. Misalkan sekarang dengan sholat zuhur kurang 1 rakaat, ya kurang 1 rakaat. Kemudian ada temannya misalkan mengingatkan, tapi ngingetinnya pas asar, ya itu harus ulang sholatnya, ya. Maksudnya jaraknya itu tidak sampai kita ngobrol banyak gitu loh. Jedanya memang standar udah, ya waktu sholat. Gitu. Tuh tidur dulu baru, saya tadi lupa rakaat. Nah, harus sholat sempurna lagi. Kalau tadi ingatkan pas gerakannya yang biru kan subhanallah ya. Kalau pas bacaan suratnya Al-Fatihah yang biru misalnya kayak baca kalau terlalu panjang terus biru itu ingatkannya subhanallah juga atau enggak, ayat yang salah. Ayat yang salah aja. Tapi ingatkannya yang ini ya, tidak. Kan kesalahan itu ada 2 ya, ada kesalahan jali sama khafi. Kesalahan jali itu memang
semua orang tahu itu salah. Misalkan ya Alhamdulillahirrahmanirrahim, nah gitu kan salah, semua orang tahu, nah itu harus dibenarkan. Tapi kalau Alhamdulillahirrabbilalamin itu nggak usah, ya mau dibenarkan ya tetap bunyinya gitu nanti, gitu. Ya. Tapi kalau dia salah apa? Semua orang tahu itu salah, maka itu dibenarkan, ya. Atau ayat pertama, ayat kedua, langsung ke ayat ketiga itu dibenarkan. Tapi kalau salah huruf makhraj, salah mat, itu tidak usah. Tidak pakai subhanallah kalau salah dalam Rasulullah yang menambah tadi 2 rakaat itu tidak ada riwayat bahwa jamaah telah memperingatkan dulu. Subhanallah, dia jamaah memperingatkan Rasulullah baru setelah salam, atau demikian. Kan ini asbabun nuzul, sebab turunnya munjinya hadis ini, kan potongan-potongan masih hadis ini. Tapi kalau dibaca sempurna, maka muncul hadis perkataan beliau yang saya sebutkan pertama tadi, innama ana basyarun, saya ini manusia, ya, ana ansa kamatan sau, saya lupa seperti kalian lupa, maka ingatkan saya, ya, maka muncul